Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran online di kelas 11 IPS 1 tepat hari Senin, tanggal 9 November tahun 2020. Di mana pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar banyak tentang materi revolusi Prancis. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 11 IPS 1 kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang materi sejarah revolusi Prancis. Seperti apa sih revolusi Prancis dan sebagainya. Izinkan Pak Aris untuk share screen ya, share screen tentang materi revolusi Prancis. Ya, kalau misalkan kita melihat, bisa kelihatan ya? Ya. Jadi nanti hari ini kita akan belajar tentang materi revolusi-revolusi besar di dunia. Tapi kebetulan untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang revolusi Prancis. Di mana nanti kalian untuk pelajaran pada pertemuan kali ini, kalian nanti dalam indikator atau capaian kompetensinya, kalian harus bisa menjelaskan tentang revolusi Prancis itu apa. Terus kemudian bagaimana pengaruh revolusi Prancis terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Nah, untuk itu silakan kalian melihat dulu gambar berikut ini. Ini ya. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Jika Pak Aris memperlihatkan gambar seperti ini, ada bendera warna biru, putih, merah, kemudian ada penyerangan penjara Bastille. Kira-kira dalam benak kalian apa yang akan kita bicarakan? Iya. Jadi kita bicara di sini adalah tentang revolusi Prancis. Sebelum Pak Aris masuk ke dalam revolusi Prancis, Pak Aris akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu yang bisa langsung menjawab ya. Bisa langsung nyalakan mic-nya, terus kemudian dapat 10 poin. Pertanyaan yang pertama, siap-siap mic-nya nyalakan langsung ya. Pak Aris akan menyebutkan siapa itu. Ini saya tutup dulu. Ya, siap-siap. Kalau ngomong tentang revolusi Prancis, tadi terlihat bahwa revolusi Prancis itu adalah sebuah revolusi yang dilatar belakangi oleh adanya absolutisme. Absolutisme raja siapa? Silakan yang tahu langsung nyalakan mic-nya. Pak, ini Pak jawabannya seperti itu. Louis ke-14, Pak. Oke, pinter, Arlisa. Good. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi lagi. Nah, apa sih sebenarnya latar belakang dari revolusi Prancis itu ya? Jadi kalau Pak Aris boleh menunjukkan yaitu bahwa revolusi Prancis itu dilatar belakangi oleh keadaan sebuah absolutisme dari Raja Louis yang diceritakan tadi sama Erlisa, yaitu karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah saya. Jadi dia mengatakan bahwa dalam sebuah buku Il Principe atau Sang Raja ditulis oleh Niccolo Machiavelli, dia mengatakan Estat is moi, artinya apa? Negara adalah saya. Maka disitulah muncullah namanya absolutisme. Nah, untuk mempertahankan kekuasaannya, dia selalu menggunakan kekuasaannya untuk apa ya, menekan rakyat dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya beberapa raja Prancis yang terkenal yaitu mulai dari Louis ke-13 sampai dengan Louis yang ke-16 itu rata-rata mereka menggunakan yang namanya eh, kekuasaan absolutismenya. Hal ini bisa dibuktikan pada waktu itu banyak sekali ya apa namanya eh, hal-hal yang berkaitan dengan revolusi Perancis. Misalkan Raja Louis itu mempunyai gelar sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil. Kemudian menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia, Le Roi Divin, sehingga rakyat harus tunduk. Dan semboyan Le Extat Ishmoi, artinya negara adalah saya, menyebabkan mereka memang duduk apa ya, menempatkan dirinya sebagai kekuasaan yang absolut ya, seperti itu. Dan ini yang paling penting, pemerintah tanpa konstitusi, kemudian tidak ada pengawasan dari parlemen, tidak ada kepastian hukum, bahkan ada orang yang dipenggal kepalanya itu tanpa ada sebuah pengadilan terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan
penggolongan masyarakat yang ada di Prancis waktu itu bisa kita lihat di sini ya, ada 3 golongan utama, yaitu ada golongan raja dan bangsawan, ada golongan pendeta, dan ada namanya borjuis dan rakyat. Nah, golongan borjuis inilah, golongan yang ketiga inilah yang banyak mendapat tekanan, bahkan mungkin apa ya, dirongrong itu apa ya, dimintai pajak gitu ya sama golongan raja dan bangsawan. Nah, disinilah yang akhirnya apa membuat rakyat jelata atau kaum borjuis ini itu rame-rame ingin melaksanakan namanya apa, pemberontakan, karena merasa struktur ini nggak cocok gitu loh. Karena kenapa, banyak sekali yang namanya orang-orang bangsawan itu hidup mewah dengan pajak hasil dari ngambil golongan rakyat jelata atau kaum borjuis tadi, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, silakan siap-siap ya. Tadi Pak Aris sudah menjelaskan, satu tutup dulu. Siap-siap. Tadi Pak Aris sudah menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri tentang Raja Louis. Sebutkan satu saja ciri dari Raja Louis. Yang bisa langsung nyalakan mic-nya. Negara adalah saya, Pak. Oke, negara adalah saya. Salsabila Mercy, pintar ya, dapat 10 poin. Tadi juga Pak Aris tadi menyebutkan juga ada 3 golongan dalam masyarakat Prancis. Sebutkan 3 golongan tersebut. Raja bangsawan. Ayo, siapa ini nggak kelihatan? Yang keras suaranya, mic-nya dinyalakan. Raja dan bangsawan, pendeta, kaum borjuis, dan rakyat, Pak. Oke, pintar. Erlisa, sip, pintar ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke materinya. Siap-siap ya. Pak Aris akan jelaskan lagi tentang materinya. Yang mic-nya masih nyala tolong di off-kan dulu, di mute dulu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata rakyat jelata dan kaum borjuis yang dimintai pajak itu ternyata tidak seimbang. Mereka dimintai pajak, tapi ternyata dalam kehidupan dari kaum bangsawan dan para penguasa itu mewah gitu ya. Jadi terbukti ini ya, karena ada krisis keuangan, karena banyak disebut foya-foya. Bahkan istrinya Raja Louis, yaitu Marie Antoinette, itu dijuluki sebagai Madame Defisit karena dia suka sekali melakukan pesta-pesta, kemudian apa ya, minum-minum, kemudian pesta-pesta di kerajaan, yang itu semua mengambil dari pajaknya rakyat. Nah, hal inilah yang akhirnya mendorong beberapa para pemikir itu untuk bisa minta tolong mic-nya yang masih nyala dimatikan dulu. Ibu ngomong sampai kerungu loh. Ya, sudah ya, lanjut ya. Nah, inilah akhirnya dapat disimpulkan bahwa latar belakang revolusi Prancis itu ada yang pertama, krisis keuangan semakin memburuk, itu jelas. Yang kedua, dipicu oleh keikutsertaan Prancis dalam membantu para kolonis dalam perang kemerdekaan revolusi Amerika pada saat itu ya. Untuk meningkatkan pendapatan negara, diberlakukanlah berbagai macam pajak dengan jumlah yang cukup besar. Tahulah kalau misalkan pajak itu pasti akan dimintakan ke siapa? Kepada rakyat. Sampai akhirnya ya rakyat itu merasa jengah, merasa terbebani gitu ya. Mereka akhirnya memberontak dilakukan di mana, dengan menyerang sebuah penjara namanya penjara Bastille. Pertanyaannya, nah ini masuk ke pertanyaan sekarang, siap-siap, yang bisa langsung nyalakan mic-nya langsung ngomong ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih rakyat kok harus menyerang penjara Bastille? Karena orang-orang yang menentang, orang-orang yang kayak pinter gitu, yang nentang Raja Louis itu di penjara itu, Pak. Oke, pintar. Erlisa dapat 10 poin lagi. Ini kayaknya ikut yang live quiz IG kemarin ya, tahu jawabannya. Oke, lagi pertanyaan yang kedua. Yang tahu langsung ya, jawab ya. Nah, mereka itu menyerang penjara Bastille itu tanggal berapa? Sehingga disitulah dikenal sebagai tanggal, bulan, tahun terjadinya revolusi Prancis. 14 Juli 1789. Siapa ini yang jawab? Aisyah. Siti Aisyah, pintar ya, 10 poin lagi buat Siti Aisyah. Baik, hari ini kalian sudah paham tentang latar belakang munculnya revolusi Prancis sampai dengan penyerangan penjara Bastille. Buat kalian yang belum punya tambahan poin, ya,
Ayo sekarang kita memanaskan badan kita dan memanaskan peredaran darah di sekitar tubuh kita. Yang namanya revolusi itu pasti ada yang namanya peperangan. Coba ambillah sebuah barang yang bisa digunakan untuk perang-perangan di sekitar kalian. Ya, ambil sebuah barang dalam 10 hitungan yang bisa digunakan untuk perang-perangan sebagai tanda, sebagai bentuk revolusi Prancis. Silakan dalam 10 hitungan. Go, cepat cari. Pisau dapur gak apa-apa. Oh, jok ngawur aja kon. yang lain. Bisa seperti tongkat, bisa seperti apa. Wih, Erlisa ngedeni, Erlisa nggak bisa temenan. Ayo, Elvina nggawa panci. Wih, Sabita bawa tembak-tembakan bener. Wih, keren. Ayo, siapa lagi? Wih, Dini bawa peso komando. Ngedeni Dini rek. Eva itu apa Eva? Sapulidi, Pak. Oh, Sapulidi ya. Oke, keren. Sinara bawa apa itu Sinara? Wow, gunting. Oke siap ya. Tunjukkan ke kameranya masing-masing ya. Dalam 10 hitungan ya, siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, senjata kalian keren-keren. Ada yang bawa. Ya Allah, nggak apa itu. Ngedeni. Oke, silakan diletakkan. Jauhkan dari kalian senjatanya. Biar tidak berbahaya. Jauhkan ya. Oke, kita lanjut ya. Pak Aris lanjutkan untuk materinya ya. Siap-siap. Nah, Pak Aris lanjut lagi ke materinya. Nah, ternyata setelah mereka menyerang penjara Bastille, ya, hal ini akhirnya menjadi sebuah latar belakang kasus Delhi, ya, yaitu kasus Delhi adanya revolusi Prancis, ya, peperangan yang terjadi di revolusi Prancis. Nah, hal itulah yang akhirnya betul ya, tadi kata Erlisa tadi ya, bahwa pecahnya revolusi Prancis itu tanggal berapa? Tanggal 14 Juli 1789, yaitu dengan adanya penyerbuan penjara Bastille, yaitu dengan cara apa? Membebaskan semua tahanan politik, membunuh para penjaganya, dan merebut sejumlah amunisi yang terdapat di dalam penjara tersebut. Nah, termasuk akhirnya mereka atau rakyat jelata ini akhirnya apa? Juga menyerang istana raja yang dibangun oleh Raja Louis, yaitu Versailles, ya seperti itu. Nah, bagaimana sih akhir dari revolusi Prancis ya? Ada pertanyaan besar ini ya. Nah, di sini Pak Aris akan membuat sebuah pertanyaan dulu sebelum masuk ke akhir dari revolusi Prancis. Siap-siap. Nah, dalam peristiwa revolusi Prancis yang bisa langsung nyalakan kameranya, nyalakan mic-nya ya. Itu ada seorang tokoh yang menjadi penggerak mereka melakukan yang namanya penyerangan. Siapakah tokoh tersebut? Sampai sekarang terkenal namanya. Siapa nama tokoh tersebut? Tadi sudah ada gambarnya, ada tadi Pak Aris sempat memperlihatkan PPT-nya juga. Ayo silakan dinyalakan mic-nya. Siapa nama tokoh tersebut yang membantu dalam perang revolusi Prancis dalam penyerangan penjara Bastille? Napoleon itu, Bapak. Oke, Erlisa, yang keras. Napoleon Bonaparte. Iya, Napoleon Bonaparte. Pinter, ya 10 poin. Good. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sih akhir dari revolusi Prancis ya? Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi tadi siapa sih tokoh tersebut? Tadi tokoh tersebut adalah Napoleon Bonaparte ya. Dia adalah yang membawa kemenangan bagi pasukan Prancis ya. Sehingga saat itu muncullah beberapa semboyan tentang revolusi Prancis, yaitu liberty, equality, fraternity. Bahkan ada yang namanya itu jadikan semboyan bendera Prancis, di mana liberty itu warna merahnya, kemudian equality itu warna putih, dan kemudian fraternity itu warna biru. Sehingga disitulah kenapa bendera Prancis itu warnanya biru, putih, merah ya itu. Nah, satu lagi yang membuat bentuk dari dampak revolusi Prancis yaitu adanya paham baru muncul dalam
setelah pasca dari Revolusi Prancis. Pertanyaannya, ini sudah selesai nih ya. Sekarang ini silakan siap-siap yang bisa menjawab soal ini. Langsung nyalakan mic-nya. Bisa kelihatan ya soalnya? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Oke. Siapa yang bisa jawab? Louis 16. Siapa ini? Nggak kedengaran suaranya. Louis 16. Zidane ya. Oke, kita jawab ya Zidane ya. Kita lihat ya jawabannya Zidane ya. Sebentar. Pemerintah absolut yang berhasil ditumbangkan oleh Revolusi Prancis 1789 adalah pemerintahan Raja Louis yang keberapa? Coba kita lihat di sini jawabannya. Louis keberapa tadi? 16. Ini ya, kita cek ya. 16. Oke, kita cek. Oh, benar ya. Benar. Silahkan dilanjutkan. Iya, jadi jawabannya adalah Louis ke-16. Ya, tadi kalau kamu jawab Louis ke-14, coba kita dicek ya. Salah. Silakan coba lagi. Ya itu, oke. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang tentang Revolusi Prancis. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih, siap-siap ya. Zidane siap ya, Zidane ya. Waduh, Zidane rambutnya sangar. Soal yang pertama ya. Sebutkan 3 slogan atau semboyan dari Revolusi Prancis. Lanjut, siapa yang jawab langsung nyalakan mic-nya. Liberté, égalité, fraternité. Siapa ini? Rohman? Iya, Rohman. Pintar Rohman ya, dapat 10 poin. Lanjut. Tadi juga disebutkan bahwa warna bendera Prancis itu biru, putih, dan merah. Apa yang mengandung warna biru? Egalite. Fraternité. Coba saya tunggu yang suaranya. Yang keras ini siapa? Oh, Elvina. Silakan Elvina jawab Elvina. Fraternité artinya persaudaraan. Oke, pintar ya. Soal terakhir untuk yang Revolusi Prancis. Nah, apa sih dampak dari Revolusi Prancis terhadap Indonesia? Silakan yang bisa. Munculnya liberalisme dan nasionalisme. Siapa ini? Rohman ya? Oke, pintar Rohman, Ya. dapat 10 poin. Good. Sip. Baik ya, hari ini kita sudah belajar tentang Revolusi Prancis ya. Setelah ini nanti kalian akan masuk ke link ya yang diberikan sama Pak Aris. Tapi sebelum masuk ke link, kita kuis dulu ya. Karena dari tadi Zidane itu suka masang yang namanya rambutnya diure-ure ya dan terusnya kayak gitu ya. Nah, sekarang maka ya kita akan bantu Zidane. Carilah sebuah barang, tunjukkan ke kamera kalian yang bisa membantu untuk merapikan rambutnya Zidane. Dalam hitungan kelima sudah ada barangnya. Cepet. Zidane kat mandulinan rambut ae. Oke, Siti Aisyah membawakan apa itu? Suri ya, sisir ya. Elvina sisir. Oke, good. Zidane gak balik-balik Zidane. Oke, oh Zidane bawa apa itu? Lemper ya Zidane. Warnanya kok hijau. Oh, pakai ya, komet ya. Oke, baik ya. Silakan tunjukkan ke kamera dulu. Niken sudah malah dibuat sisiran tuh sama Niken. Rambutnya panjang sekali Niken. Siap-siap ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang menunjukkan sisirnya mendapatkan 10 poin. Sisirnya Eva itu pecah-pecah itu. Oke, sekarang silakan Pak Aris akan tunjukkan lagi. Sudah ya, cukup. Nah, sekarang setelah kalian mendapatkan poin-poin dan penjelasan tentang Revolusi Prancis, maka langkah selanjutnya kalian silakan tak share dulu ya sebentar. Setelah ini kalian langsung menuju ke link yang sudah Pak Aris bagikan ya. Ini ya linknya ya. Jadi silakan nanti masuk ke link yang di Google Form. Di mana nanti di Google Form nanti kalian akan mendapati ini bab 3 Revolusi Prancis kelas 11 sejarah. Jangan lupa link ini akan ditutup nanti jam 12 ya. Jadi ini masih ada waktu kalian sekitar 30 menit untuk mengerjakannya. Gampang sekali, tinggal ngisi nama, kemudian ngeklik kelasnya, jelas IPS 1, nomor absennya berapa,
kemudian centang saya sudah siap hadir. Kemudian di bagian yang kedua, kalian diminta untuk bikin resume. Resume dari apa? Dari yang tadi Pak Aris jelaskan tadi. Singkat saja, cukup 50 kata. Ya, silakan ditulis di situ. Kemudian di bagian yang ketiga, nanti kalian menjawab soal-soal. Insya Allah soal-soal tadi sudah dijelaskan sama Pak Aris ya. Tinggal ngeklik. Ya, nanti akan muncul nilainya. Yang terakhir adalah mengisi angket penilaian sikap. Jika sudah selesai, klik ya terima kasih dan kirim, maka nilai kalian sudah bisa dilihat berapa nilainya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada 5 poin yang mau bertanya, silakan. Sebelum Pak Aris tutup dan kalian menuju ke form. Dini sudah mulai ngantuk tuh Dini. Jak senyum-senyum Din. Siapa yang mau bertanya dapat 5 poin silakan. Bisa raise hand dulu, nanti langsung ngomong. Sudah nggak ada pertanyaan? Dit, Dolip, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas berarti silakan setelah ini langsung kalian off, turun, kemudian kerjakan yang ada di link dan jangan lupa diklik kirim maka nilai kalian sudah muncul. Terima kasih dari saya, dari Pak Aris. Selamat belajar dan tetap semangat. Kalian merupakan anak-anak hebat. Salam dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan formnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabita.